Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan materi yang sudah pernah disampaikan. Kali ini pembahasan kita tentang sifat dan dampak pendudukan militer Jepang di Indonesia. Masa penjajahan Jepang di Indonesia tidaklah lama, yaitu hanya sekitar 3,5 tahun. Namun, jika didasarkan atas penderitaan dan dampaknya, maka penjajahan Jepang seringkali dinilai lebih punya dampak yang sangat berat bagi bangsa Indonesia. Seluruh sumber daya, baik yang hidup dan yang tidak hidup, mengalami kerusakan yang hebat, baik itu sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Sifat pendudukan militer Jepang. Kebijakan pemerintah militer Jepang di Indonesia memiliki dua sifat. Yang pertama, menghapus pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia. Yang kedua, menggerakkan rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Hapus pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia. Jepang menginginkan Barat tidak lagi memiliki pengaruh di Indonesia, baik di bidang hukum, sosial, politik, pemerintahan, bahkan budaya. Selama budaya Barat masih tertanam kuat di benak bangsa Indonesia, maka selama itu pula Jepang kesulitan untuk menaklukkan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Jepang berusaha keras untuk memberi pengaruh baru terhadap rakyat Indonesia. Yang kedua, menggerakkan rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Jepang menyadari bahwa penguasaan atas wilayah Asia hanya bisa dilakukan bila mendapat dukungan dari rakyat yang dijajah. Jepang mengupayakan propaganda bahwa dengan paksaan dan kekerasan agar rakyat mengikuti kemauan Jepang. Bantuan rakyat negara terjajah akan membuat Jepang merasa aman dan nyaman. Kebijakan itu memang membuahkan hasil. Tidak sedikit tokoh pergerakan yang terbius oleh propaganda dan janji Jepang. Namun, kebanyakan mereka juga kemudian tersadarkan bahwa Jepang sebenarnya hanya ingin memanfaatkan mereka saja. Setelah dijelaskan tentang sifat pendudukan militer Jepang, yang pertama ingin menghapuskan pengaruh Barat di Indonesia serta memanfaatkan tenaga sumber daya manusia untuk kepentingan perang. Yang kedua itu tentang dampak pendudukan militer Jepang di Indonesia. Kebijakan pemerintah pendudukan Jepang selama di Indonesia menimbulkan berbagai dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu dampaknya itu di bidang politik. Pada masa pendudukan Jepang, organisasi pergerakan nasional dibubarkan. Pemerintah pendudukan Jepang pun mengadakan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan politik. Sebaliknya, pemerintah pendudukan Jepang juga membentuk organisasi yang mudah diawasi oleh Jepang seperti Putra dan Jawa Hokokai. Namun, hal itu juga tidak mengubah semangat nasionalisme tokoh-tokoh pergerakan nasional. Beberapa tokoh-tokoh pergerakan nasional juga melakukan pergerakan nasional dengan melakukan gerakan bawah tanah. Dampak di bidang sosial. Kondisi sosial masyarakat pada masa pendudukan Jepang sangat memprihatinkan. Pengerahan tenaga kerja paksa atau romusa menimbulkan penderitaan rakyat. Pada romusa diperlakukan sangat buruk, mulai pagi buta hingga petang mereka dipaksa melakukan pekerjaan kasar tanpa makan dan perawatan. Pengerahan tenaga rakyat untuk kepentingan perang Jepang sebagai salah satu penyebab mobilitas sosial masyarakat Indonesia. Jadi, banyak pemuda-pemuda yang meninggalkan desanya ke kota karena khawatir diambil sebagai romusa. Nah, sebab itulah pemerintah Jepang bertindak. Akhirnya, hampir semua laki-laki yang tidak berkekurangan diambil sebagai romusa, hingga yang tinggal hanyalah kaum wanita, anak-anak, dan laki-laki yang kurang sehat. Para tentara Jepang juga menculik para wanita untuk dijadikan jungun Ianfu. Dampak pada bidang ekonomi. Eksploitasi pangan dan sandang oleh pemerintah pendudukan Jepang mengakibatkan rakyat hidup miskin dan menderita. Sistem ekonomi autarki yang diterapkan Jepang di Indonesia menyebabkan kehidupan masyarakat Indonesia semakin sulit.
kelaparan, kekurangan gizi, dan penyakit timbul di banyak tempat. Keharusan setiap daerah memenuhi kebutuhan barangnya sendiri, sedangkan impor dibatasi mengakibatkan ketersediaan barang-barang menipis. Perdagangan pada umumnya lumpuh akibat menipisnya persediaan barang. Masyarakat juga kekurangan akan sandang dan pangan, mengakibatkan banyaknya masyarakat yang menggunakan pakaian compang-camping, bahkan banyak yang memakai pakaian dari Korunggoni. Dampak pada bidang militer, bangsa Indonesia memang banyak dirugikan oleh pendudukan Jepang di Indonesia. Namun, bangsa Indonesia juga mendapat banyak manfaat dari pendidikan militer yang diberikan oleh Jepang. Sedangkan pada bidang budaya, pada sekolah-sekolah ditanamkan dan diajarkan berbagai budaya Jepang termasuk bahasa Jepang. Jepang menghilangkan berbagai pendidikan yang berbau Barat atau Belanda dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama bersama dengan bahasa Jepang. Hal ini untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Selain itu juga Jepang mendirikan pusat kebudayaan Keimin Bunka Shidoso. Dan rakyat Indonesia juga dipaksa untuk terbiasa melakukan penghormatan kepada kaisar. Yang ketiga, diperkenalkannya tradisi kerja bakti. Dan untuk anak-anak sekolah diberikan latihan-latihan olahraga. Serta diperkenalkan bagaimana cara bertani dan sebagainya. Yang terakhir, pada masa pendudukan Jepang, bahasa Indonesia diizinkan digunakan dalam komunikasi. Yang terakhir, dampak pada bidang pendidikan. Jadi di bidang pendidikan, penyelenggaraan pada masa kolonial Belanda lebih baik ketimbang pendidikan pada masa pendudukan Jepang karena mengalami kemerosotan. Sekolah-sekolah dan perguruan tinggi pada masa pendudukan Jepang dijadikan sebagai tempat indoktrinasi Jepang. Sekolah dijadikan tempat untuk mencetak kader-kader untuk melaksanakan konsepsi kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Semuanya itu ditujukan untuk mendukung Jepang dalam memenangkan perangnya. Nah, cukup sekian penjelasan tentang sifat dan dampak pendudukan militer Jepang di Indonesia. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.